Oh ya. Udah di ini, udah di surprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Andi Indah Nur Aini, Saya Muhammad Al-Bakir. Saya MD Supriyawan. akan menerangkan penerapan dan perhitungan pemakaian himpunan, relasi, dan fungsi bagian. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan mahasiswa teknik informatika Universitas Putra Bangsa, kumpulan mahasiswa teknik informatika yang ganteng. Pada contoh pertama merupakan himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas, sementara contoh kedua bukan himpunan karena menimbulkan ambiguitas. Notasi himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital diikuti dengan tanda kurung kurawal. Anggota atau elemen dari himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kecil. Cara penyajian. Bentuk pendaftaran atau tabular form adalah cara penyajian di mana semua anggota atau elemen himpunan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A, kurung kurawal 1, 2, 3, B, kurung kurawal A, B, C. Bentuk perincian, set builder form, adalah cara penyajian di mana anggota atau elemen himpunan hanya diwakili oleh sifat atau keturunan yang sesuai. Contoh, A, kurung kurawal 1, 3, 5. Himpunan A adalah X demi X adalah bilangan ganjil. B, Andini, Dendi, Fakir. Himpunan B, X demi X adalah anggota kelompok 7. Jenis-jenis himpunan. Pertama, himpunan kosong atau null set adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi untuk himpunan kosong adalah kurung kurawal. Contoh, A, X demi X adalah manusia bisa terbang. Himpunan semesta, universal set, adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan disebut himpunan semesta. Contoh, A, X demi X adalah mahasiswa teknik informatika UPB. B, X demi X adalah mahasiswa bisnis digital UPB. Himpunan semesta X demi X adalah mahasiswa UPB. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan A, dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Jika paling sedikit ada satu anggota dari A bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Contoh misalkan A kurung kurawal 2, 3 dan B kurung kurawal 1, 2, 3, 4, maka jelas A merupakan himpunan bagian B. Himpunan keluarga dalam kurung family of sets adalah di mana himpunan A dinamakan keluarga himpunan jika semua elemennya berupa himpunan. Himpunan kuasa atau power sets adalah keluarga himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan terhingga finite dan himpunan tak terhingga infinite. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya berhingga. Himpunan terhitung countable dan himpunan tak terhitung uncountable. Himpunan saling lepas, disjoint set, himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika himpunan A dan B tidak memiliki elemen yang sama. Operasi pada himpunan. Pertama, irisan, kedua gabungan, ketiga penjumlahan, 4 selisih, 5 komplement. Beberapa sifat yang berlaku pada operasi himpunan. Sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, sifat identitas, sifat idempoten, dan sifat de Morgan. Yang kedua ada relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dan elemen himpunan lainnya, sering dijumpai pada banyak masalah. Misalnya hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara elemen himpunan yang lain dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi. A. Metode relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama itu ada diagram panah. Langkah-langkah menyatakan relasi dengan diagram panah, yaitu yang pertama membuat 2 lingkaran atau elips. Yang kedua untuk meletakkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, X sama dengan A diletakkan pada lingkaran A dan Y sama dengan B.
diletakkan pada lingkaran B. Yang ketiga itu X dan Y dihubungkan dengan anak panah. Yang keempat, arah anak panah menunjukkan arah relasi. Dan yang kelima itu anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Cara yang kedua yaitu ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan X, Y dinamakan himpunan pasangan berurutan. Contohnya Via permen, Via coklat, Andre coklat, Andre es krim, dan Ita es krim. Cara yang ketiga itu ada diagram kartesius. Pada diagram kartesius diperlukan dua salib sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang berpotongan tegak lurus. Caranya itu ada A, X sama dengan A diletakkan pada sumbu mendatar. Yang kedua itu Y sama dengan B diletakkan pada sumbu tegak. Yang ketiga itu pemasangan X dan Y ditandai dengan sebuah nokta atau titik yang koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan X dan Y. Yang kedua itu ada sifat-sifat relasi. Sifat relasi yang pertama itu relasi refleksif, yaitu relasi disebut refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X anggota semestanya X berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi R refleksif jika dan hanya jika X RX. Yang kedua itu ada relasi irefleksif. Relasi R pada A disebut irefleksif jika dan hanya jika setiap elemen di dalam tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi irefleksif jika dan hanya jika X RX. Yang ketiga ada relasi non-refleksif. Relasi R pada A disebut non-refleksif jika dan hanya jika ada sekurang-kurangnya satu elemen di dalam A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat ada relasi simetri. Relasi R disebut simetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku jika A berelasi R dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Yang kelima ada relasi asimetri. Relasi R disebut asimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi R dengan B, maka B tidak berelasi R dengan A. Relasi non-simetri. Relasi R disebut non-simetri pada S jika dan hanya jika ada dua anggota A dan B dari S sedemikian hingga berlaku A berelasi R dengan B, tetapi B tidak berelasi R dengan A. Yang keenam ada relasi antisimetri. Relasi disebut antisimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi R dengan B dan B berelasi R dengan A, maka A sama dengan B. X. Relasi transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi transitif pada A jika dan hanya jika setiap tiga anggota himpunan A, ABC, apa sih? Dan B, C, masih baca. Udah lanjut aja deh. Mandiri, kayak ponjo. Enggak apa-apa, udah biarin. Enggak apa-apa. Di skip. Komposisi relasi. Cara lain mengkombinasikan relasi adalah mengkomposisikan dua buah relasi atau lebih. Komposisi relasi analog dengan komposisi fungsi. Misalkan R adalah itu nggak usah contohnya. Ya udah, ntar dipotong aja. Fungsi dari himpunan A ke B, di mana fungsi A disebut sebagai daerah asal atau domain dan B disebut sebagai daerah kawan atau domain. Untuk lebih mudahnya memahami definisi fungsi, pahami dua aturan berikut ini. 1. Setiap elemen himpunan A harus terkait dengan elemen himpunan B. 2. A domain tidak boleh memiliki 2B kodomain.
Cara menyajikan fungsi. Himpunan pasangan terurut, formula pengisian nilai, kata-kata, kode program, atau source code. Jenis-jenis fungsi. Fungsi injektif, fungsi F dikatakan satu ke satu, one to one, atau injektif. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. 2. Fungsi subjektif F dikatakan dipetakan pada contoh atau subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. 3. Fungsi bijektif. Fungsi yang dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi padat. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F bundaran G. Fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh FOG A dengan FGA. Asik.